Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahda Noval Ulinuha, absen 1 dari kelas 12 MIPA 1, akan membacakan teks sejarah tentang Nusa Kambangan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Sejarah penemuan Pulau Nusa Kambangan bermula pada abad ke-16 ketika puluhan kapal VOC tersesat saat melewati Samudra Hindia, terdampar di Teluk Dick the Fresh, pantai barat Pangandaran. Berawal dari ketersesatan pada 1739, VOC memerintahkan Paulus untuk melakukan survei lokasi sekitar lantas mengitari Segara Anakan, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan. Hasil survei Paulus berkesimpulan wilayah tersebut dianggap cocok dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Dalam buku Nusa Kambangan dari Pulau Bui ke Pulau Wisata, Unggul Wibowo menulis, Benteng Karangbolong merupakan sistem pertahanan Nusa Kambangan yang pertama kali dibangun VOC tahun 1836. Bagian suksesi pembangunan pelabuhan, benteng itu difungsikan untuk memantau kedatangan para bajak laut. Dalam catatan Kapten Godfrey Bill Baker tahun 1786 sampai 1850 dari Batalion ke-7 Infanteri Ringan Benggala yang menulis Memoir of a Survey of the French Dominions of Java, dijelaskan bahwa para bajak laut Bali, Bugis, dan Timor membuang sauh di tempat yang terlindung oleh Nusa Kambangan dan mendayung perahu masuk ke arah hulu lewat kuala dan kali kecil untuk menculik orang dan merampas bahan pangan. Dampaknya 9 desa sekitar pos pasar utama Jeruk Legi tak berpenghuni, dan sejak saat itu 2 sersan asal Hongaria dilemparkan di Nusa Kambangan untuk memberi peringatan dini akan datangnya serangan. Bisa dilihat di Patrick Kelly dalam Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa. Tetapi momok sesungguhnya justru bukan kawanan perompak melainkan wabah malaria. Diceritakan Unggul ketika sistem pengamanan tak lagi bisa mengandalkan Benteng Karangbolong dan Benteng Banyunjaka, maka atas perintah Mayor von Gagern dibangun benteng di ujung semenanjung Cilacap yang kini dikenal sebagai Benteng Pendem sebagai tempat wisata sejarah di Kabupaten Cilacap. Tahun 1850, momok malaria menyerang 80% penduduk yang terlibat pembangunan benteng itu. Tenaga buruh lalu diputuskan menggunakan narapidana sehingga di sekitar Benteng Karangbolong lantas dibangun penjara dari bambu dengan kapasitas 300 napi. Lagi-lagi wabah malaria menyerang tahun 1862, pembuatan benteng tersendat-sendat demi alasan keamanan. Pulau Nusa Kambangan ditutup untuk penduduk sipil baru pada tahun 1869. Bagian selatan benteng tuntas diselesaikan dengan tenaga para narapidana. Dari kejadian inilah cikal bakal Nusa Kambangan sebagai Pulau Bui pun mulai terbentuk. Benteng Karangbolong di Nusa Kambangan, sumber dari 17merdeka.com. Tahun 1908 Nusa Kambangan lalu ditetapkan sebagai Pauleboy atau Bijzonderstrafgevangenis di bawah pengawasan dan pemilikan Raad van Justitie atau Departemen Kehakiman. Setelah penetapan itu, di sebelah bagian selatan Nusa Kambangan mulai dibangun penjara permisan dengan daya tampung 700 orang yang mulai dipergunakan tahun 1910. Para napi yang ada di Nusa Kambangan ini sejak 1908 mulai dilibatkan dalam pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan karet. Akibat perluasan perkebunan karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin melonjak. Tahun 1912 dibangun 2 penjara sekaligus, yakni Karanganyar dan Penjara Nirbaya yang masing-masing berdaya tampung 750 orang. Lalu dibangun lagi Penjara Batu pada 1924 dan selang 3-4 tahun secara beriringan dibangun 3 penjara, yaitu Besi pada tahun 1927, dilanjut Penjara Gliger dan Penjara Karang Tengah pada 1928. Penjara terakhir yang dibangun di masa kolonialisme Hindia Belanda yakni Limus Buntu tahun 1935. Sumber Wikipedia. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di tengah Jawa yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga permasyarakatan atau lapas.
berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Nusa Kambangan. Istilah penjara Nusa Kambangan adalah sebuah keracuan dalam pengertian khalayak ramai, karena secara fakta tidak satupun nama penjara yang ada di sini yang benar demikian. Penghuni pulau hanya para narapidana dan pegawai lapas beserta keluarganya di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Keluar masuknya pulau ini mensyaratkan adanya izin khusus dengan prosedur tertentu. Anak-anak para pegawai bersekolah di SD yang tersedia di dalam pulau. Untuk meneruskan ke tingkat lanjutan SMP, SMA, atau perguruan tinggi, mereka harus bersekolah di Cilacap atau kota lainnya di Pulau Jawa. Pelabuhan feri utama yang ada di Nusa Kambangan adalah Pelabuhan Sodong, khusus untuk kepentingan transportasi keluarga dan pegawai serta narapidana. Ini juga identik dengan bunga wijaya kusuma yang dipercaya dapat menghidupkan dan mematikan orang. Juga ada mitos ketika mencium bau bunganya ketika di Pulau Nusa Kambangan, kita dilarang menyebut namanya. Mungkin cukup sekian secara tentang Pulau Nusa Kambangan. Saya Ada Noval Ulinuha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.